Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan melakukan pemaparan mengenai uji Cochrane-Ki. Sebelumnya, perkenalkan saya Ananda Maya Oktavia dengan NIM 4112321027. Kemudian ada teman saya. Saya Fitria Adiba, NIM 4112321030. Saya Madia Nadia Fatia Putri dengan NIM 4112321034. Kemudian ini untuk pendahuluan materi uji Cochrane-Ki. Pendahuluan akan dibacakan oleh teman saya yaitu Fitria Adiba. Pendahuluan, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa lepas dari data. Kita dapat menyebutkan data sebagai kumpulan kejadian. Bidang keilmuan yang mempelajari mengenai data dikenal sebagai statistika. Di dalam statistika dikenal adanya parameter. Parameter dapat dianggap sebagai asumsi dasar yang wajib dipenuhi sebelum menggunakan statistika parametrik. Tetapi seringkali dijumpai data yang tidak memenuhi asumsi tersebut, sehingga dikembangkan metode statistika yang tidak berdasarkan parameter. Metode ini kemudian dikenal sebagai statistika non-parametrik. Rumusan masalah yang pertama itu apa pengertian dari uji Cochrane-Ki? B. Apa saja asumsi-asumsi pada uji Cochrane-Ki? C. Apa saja hipotesis-hipotesis pada uji Cochrane-Ki? D. Bagaimana statistik uji Cochrane-Ki? E. Bagaimana kriteria pengujian pada uji Cochrane-Ki? F. Bagaimana kaidah pengambilan keputusan pada uji Cochrane-Ki? Dan G. Bagaimana pengaplikasian uji Cochrane-Ki dalam suatu survei? Lalu tujuannya A. Mengetahui pengertian uji Cochrane-Ki. B. Mengetahui asumsi-asumsi pada uji Cochrane-Ki. C. Mengetahui hipotesis-hipotesis pada uji Cochrane-Ki. D. Mengetahui statistik uji Cochrane-Ki. E. Mengetahui kriteria pengujian uji Cochrane-Ki. F. Mengetahui kaidah pengambilan keputusan pada uji Cochrane-Ki. Dan G. Mengetahui pengaplikasian uji Cochrane-Ki dalam suatu survei. Pengertian uji Cochrane digunakan untuk menguji apakah himpunan frekuensi atau proporsi berpasangan saling berbeda secara signifikan. Berpasangan dapat didasarkan atas ciri-ciri yang relevan dalam subjek-subjek yang berlainan atau berdasarkan kenyataan bahwa subjek-subjek yang sama dipakai di bawah kondisi yang berbeda. Hipotesis yang diuji adalah hipotesis terhadap beberapa variabel dikotomi yang memiliki arti sama. Variabel yang diukur berasal dari individu yang sama atau pada individu yang cocok atau sesuai. Uji ini menggunakan data nominal dengan sampel lebih dari 2 dan data bersifat dependent. Data nominal yang diuji berbentuk binary, yakni data nominal yang diuji hanya memiliki 2 kemungkinan isian, seperti skor 1 untuk ya atau sukses dan skor 0 untuk tidak atau gagal. Asumsi pada uji Cochrane. A. Blok-blok yang ditampilkan merupakan blok-blok yang dipilih secara acak dari suatu populasi yang terdiri atas semua blok yang mungkin. B. Data untuk analisis terdiri atas reaksi-reaksi dari R buah blok terhadap C buah perlakuan yang diterapkan secara independen. C. Reaksi-reaksi itu dinyatakan dengan 1 untuk ya atau 0 untuk tidak. Hasil-hasil pengamatan ini bias diperagakan dalam sebuah tabel
kontingensi seperti di samping ini. Hipotesis uji Cochrane. Hipotesis pada uji Cochrane adalah HO atau semua perlakuan mempunyai efek yang sama dan HI tidak semua perlakuan mempunyai efek yang sama. Pada istilah matematika, PJ sama dengan P skor 1 dalam kolom C. Jadi untuk semua perlakuan yang mempunyai efek yang sama, hipotesisnya adalah sebagai berikut. HO banding P1 sama dengan P2 sama dengan sampai dengan PC dalam masing-masing blok. Sedangkan jika semua perlakuan mempunyai efek yang berbeda, hipotesisnya adalah sebagai berikut. H1 yaitu P1 tidak sama dengan PC untuk beberapa perlakuan I dan J. Baik, selanjutnya ada statistik uji Cochrane-Key. Pada uji Cochrane, total banyaknya sukses atau ya atau skor 1 dalam suatu blok dianggap tetap. Jika hipotesis 0 benar, setiap perlakuan dianggap sama-sama memiliki peluang untuk menghasilkan salah satu dari skor 1 ini. Sasaran uji ini adalah menentukan apakah jumlah-jumlah reaksi untuk masing-masing perlakuan berbeda secara signifikan. Untuk rumusnya yaitu Q C kali C-1 sigma C sama dengan 1 sampai CJ kuadrat min C min 1 kali N kuadrat per CN min sigma I sama dengan 1 sampai RI kuadrat. Di mana keterangannya C merupakan jumlah perlakuan, CJ merupakan banyaknya skor 1 tiap kolom, N merupakan total besar, R merupakan jumlah blok, dan RI sama dengan banyaknya skor 1 tiap baris. Kemudian kriteria pengujian, terima H0 jika Q kurang dari sama dengan X kuadrat tabel alfa DK. Tolak H0 jika Q lebih besar dari sama dengan X kuadrat tabel alfa DK. Dengan alfa merupakan taraf signifikan atau taraf nyata dan DK derajat kebebasan dengan rumus C sama dengan C-1. Kaidah pengambilan keputusan pada uji Cochrane semakin meningkatnya R, maka distribusi Q mendekati distribusi Q kuadrat dengan derajat bebas C-1. Karena total banyaknya sukses atau ya atau skor 1 dalam suatu blok dianggap tetap, maka blok-blok yang berisi entah semuanya skor 1 maupun skor 0 tidak berpengaruh terhadap nilai Q. Maka Ted dan Brown mengusulkan penggunaan prosedur berikut untuk menguji kebermaknaan suatu nilai Q hasil perhitungan. Telah tersaji seperti dalam tabel 1, singkirkanlah semua blok yang hanya berisi skor-skor 0 atau skor 1. Jika hasil perkalian antara banyaknya blok yang masih ada dan banyaknya perlakuan adalah 24 atau lebih, dan banyaknya blok sekurang-kurangnya 4 dibandingkan nilai Q hasil perhitungan dengan nilai-nilai Q kuadrat dalam tabel untuk derajat bebas C-1 guna memenuhi taraf nyata. Jika hasil perkalian
tadi kurang dari 24, buatlah distribusi Q yang eksak atau gunakan tabel-tabel khusus. Kemudian untuk contoh pengaplikasiannya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Made Armandia. Akan saya lanjutkan contoh pengaplikasiannya. Di sini kita melakukan survei dengan tema kepuasan mahasiswa Staterkom angkatan 2021 terhadap berbagai layanan aplikasi pesan antar makanan. Jenis uji yang dipakai yaitu uji Cochrane-Key dengan target sampelnya yaitu mahasiswa D3 Statistika Terapan dan Komputasi tahun 2021. Lalu penentuan banyak sampelnya jumlah mahasiswa Staterkom 2021. Next. Di sini penentuan sampelnya dengan N sama dengan N per 1 plus NE kuadrat. Di mana di sini N itu merupakan jumlah dari mahasiswa Staterkom 2021 yaitu 35 per 1 plus 35 dikali 0,05 kuadrat sehingga dihasilkan 32,183 yang dibuatkan menjadi 32. Selanjutnya, adapun susunan kuesionernya yaitu responden dengan pertama mahasiswa Staterkom angkatan 2021, kedua aktif menggunakan layanan aplikasi pesan antar makanan, dan 3 bersedia mengisi kuesioner. Lalu ada nama, NIM, dan pertanyaan pertama yaitu apakah Anda merasakan puas dengan layanan aplikasi Shopee Food? Lalu apakah Anda merasa puas dengan layanan aplikasi GrabFood? Dan pertanyaan ketiga, apakah Anda merasa puas dengan layanan aplikasi GoFood? Selanjutnya, di sini perhitungan pertama menggunakan SPSS, mana SPSS itu merupakan Shopee Food, GBF itu GrabFood, lalu GOF merupakan GoFood. Dengan angka 0 jika kinerja aplikasi dinilai tidak memuaskan dan angka 1 jika kinerja aplikasi dinilai memuaskan. Lalu hipotesis yaitu H0 ketiga aplikasi memiliki kinerja yang sama dan H1 ketiga aplikasi memiliki kinerja yang berbeda dengan taraf signifikansi alfa sama dengan 5% atau dengan 0,05. Selanjutnya, berikut ini adalah uji statistiknya. Selanjutnya, setelah dilakukan analisis menggunakan SPSS, berikut ini merupakan outputnya dengan pengambilan keputusan jika probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansinya yaitu 0,05 maka H0 diterima. Sebaliknya jika probabilitas kurang dari tingkat signifikansi atau alfa sama dengan 0,05 maka H0 ditolak. Dari tabel output di samping terlihat bahwa nilai asymptotic atau asymptotic significance adalah 0,913 atau probabilitas di atas 0,05 sehingga H0 diterima. Kesimpulannya, karena keputusan menghasilkan H0 diterima atau gagal tolak H0, maka dengan tingkat signifikansi 5% dapat disimpulkan bahwa ketiga aplikasi memiliki kinerja yang relatif sama. Selanjutnya, lalu cara yang digunakan yaitu dengan cara manual, dengan hipotesisnya H0, semua aplikasi mempunyai tingkat kepuasan yang sama atau dalam kasus ini ketiga aplikasi memiliki kinerja yang relatif sama. Lalu H1-nya semua aplikasi mempunyai tingkat kepuasan yang berbeda atau dalam kasus ini ketiga aplikasi memiliki kinerja yang berbeda.
dengan tingkat signifikansi 5% atau 0,05. Dan berikut ini uji statistiknya. Perhitungan manualnya dengan Q sama dengan K-1 dengan sigma J sama dengan 1 sampai K, G kuadrat J min sigma J sama dengan 1 GJ kuadrat per sigma N I sampai dengan 1 LI dikurangi sigma M I sama dengan 1 L I kuadrat. Lalu didapatkan hasilnya 0,018118 yang dibuatkan menjadi 0,182. Keputusannya karena nilai statistik hitung Q lebih kecil dari nilai C square tabel, yakni 0,182 kurang dari 5,99, maka keputusan gagal tolak 0. Kesimpulannya, dengan tingkat signifikansi 5% dapat disimpulkan bahwa ketiga mesin mempunyai kinerja yang relatif sama. Kesimpulannya, uji Cochrane pertama kali diperkenalkan oleh William Campbell Cochrane yang digunakan menguji apakah kehimpunan frekuensi atau proporsi berpasangan saling berbeda secara signifikan. Salah satu asumsi pada uji Cochrane adalah reaksi-reaksi dinyatakan dengan 1 untuk ya atau sukses, atau 0 untuk tidak atau gagal. Di dalam uji Cochrane terdapat 2 hipotesis, yaitu hipotesis pada uji Cochrane adalah H0, yaitu semua perlakuan mempunyai efek yang sama, H1 tidak semua perlakuan mempunyai efek yang sama, dan uji statiknya digunakan pada uji Cochrane sebagai berikut. Mungkin sekian pemaparan materi uji Cochrane dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.